Welcome vlog to my guys, bersama Kak Riki di sini. Dan wait, tenang, kalian nggak salah channel kok. Hari ini kakak akan ajak kalian untuk beribadah bersama. Tapi jangan cuma nonton ya, kalian harus melompat, menyembah dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena hari ini kita akan membahas tentang teknologi yang pastinya akan bermanfaat buat kita semua. So tunggu apa lagi bro and sis, now let's pray. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Dan kami boleh beribadah sekali lagi, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa mendapatkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau dan juga kami tahu rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Dan sekarang kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. We will sing your praises. Come on everybody, clap your hands like this. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. In 1, 2, 3, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark, and now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan we praise you now. Oh, oh, oh. But now, nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Whoa. Are you ready? Let's go, Rainer! Hey! Woo! Come on, put your hands up. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Raise him, praise him. Even when it may seem like I should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I'll break the chains just to make sure I got it. I just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. I sing, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Semuanya angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan I praise you forever. I praise you forever.
ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, amin. Kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Ini ku dari pemenang. Here we go. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru, semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Kau tahu baratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Diriku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on, let's shout. Hey! Lagi. Hey! Sekarang semuanya tangannya di atas kepala, kita bertepuk sama-sama ya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Are you ready? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, hey! Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Semuanya sorakan haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Amin. Are you ready? Let's jump together. Woo! Mari naikkan syukurmu, katakan. Ku naikkan syukur
buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatan dan kasih-Mu. Di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami nyerahkan Engkau Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Kami mau berikan hidup kami padamu Tuhan, bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Come on, semuanya katakan berdiri-diri. Are you ready? 1, 2, 3, sing. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah hatiku untukmu. Lebih tinggi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya hatiku untukmu. Mari angkat tanganmu, sorakan haleluya. So guys, hari ini kakak akan membahas tentang teknologi yang paling dekat dengan kita, yaitu handphone. Siapa sih yang nggak tahu handphone? Fungsinya banyak banget. Bisa untuk mengerjakan tugas, mencari informasi, dan banyak lain deh. Tapi kita harus tahu, kalau kita jangan sampai tergila-gila dengan handphone. Misalnya, kita pakai handphone dari bangun tidur sampai tidur lagi. Atau enggak, kita minta mama papa untuk belikan handphone terbaru. Aku mau keluaran terbaru. Itu nggak boleh. It's a big no. Ketika handphone kita masih bisa digunakan dan masih dapat berfungsi dengan baik, kita harus bersyukur atas apa yang kita punya dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kita harus bisa mengontrol diri kita untuk menggunakan HP dengan baik dan memaksimalkannya dengan sebaik mungkin. Kami bawa hati kami untuk menyembah. Oh, we worship you. When the music fades and all is stripped away, and I'm simply calm, I'm going
just to breathe, something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, Jesus, it's all about you. Come on, let's sing. When the music fades, all is stripped away, and I'm simply come to you, oh God, longing just to breathe, something that's a word that will bless your heart. Yeah, I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Oh, and I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Yeah, it's all about you. It's all about you, Jesus. We come to worship you. Yeah, we come to worship you. Come on, lift up your voice and worship you.
Ikanamaya namaya 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 mu. We worship you. We come to worship you, Jesus. Come on, lift up your hands. Oh, we lift up our hands to you. We come to worship you. Kaulah kerinduan kami. Hanya Kau yang kami ingini. I bring you more than a song, more than a song. Come on, lift up your hands. I bring you more than a song, more than a song. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Yeah, you're looking into my heart, into my heart. Oh, I bring you more than a song. I bring you more than a song, more than a song. Yes, Lord. I bring you more than a song, more than a song. You're looking into my eyes. You're looking into my heart, yeah. You're looking into my eyes. You're looking into my heart, yes, into my heart. Sing, I bring you more than a song. It's all about you, yeah. Things I've made it. It's all about you. Come on, sing. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. Yes, it's all about you. Yes, it's all. Sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all. Come on, raise your hand and sing. It's all about you. It's all about you. Amen. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Come on, you sing. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus.
all about you. Engkau yang bertata atas pujian kami Tuhan, atas penyembahan kami. Bertatalah lebih lagi, nyatakanlah kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Saat kami menyembah, our praise goes up, your reign comes down. Berkat-Mu melimpah Tuhan, dimanapun kami berada saat kami menyembah Engkau, saat kami menaikkan pujian kami. Kami mengasihi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Voltagers Kalimantan, senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi walau secara online. Kita semua tahu kalau hari ini kita bisa ketemu secara online itu semua karena Tuhan dan juga karena kemajuan teknologi. Thank God karena teknologi yang luar biasa ini. Sadar gak sih kalian bahwa hari-hari ini teknologi itu semakin hari semakin canggih, semakin hebat. Orang zaman dulu tidak pernah berpikir kalau hari-hari ini sekolah-sekolah itu pada libur, pada kosong kelasnya karena anak-anaknya sedang belajar di rumah. Bahkan siapa sangka taksi, ya kalau zaman dulu, zamannya kakak itu kepengen naik taksi harus nunggu di pinggir jalan atau pergi ke pangkalan taksi. Kalau sekarang kita tinggal telepon atau tinggal lewat aplikasi langsung taksinya sampai di depan rumah. Makanan lagi, kita kalau lagi hujan, kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke tempat makan. Tapi makanan bisa datang sendiri ke rumah kita lewat aplikasi yang sudah canggih sekali di handphone kita. Wow, betapa luar biasanya teknologi masa kini. Bahkan manusia semakin gak sadar bahwa kita itu cenderung tidak bisa hidup tanpa teknologi. Karena teknologi membuat hidup kita semakin nyaman. Benar gak? Kita semakin merasa, karena teknologi kita semakin cepat nih melakukan sesuatu. Ya, waktu kita pengen mengirimkan surat, nggak perlu lagi pakai merpati. Kita tinggal kirim di email. Segala sesuatu menjadi semakin efektif. Ya, karena lewat teknologi kita juga bersyukur kita bisa memperoleh informasi dengan cepat, memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan cepat, bahkan membantu perekonomian dengan cepat juga. Orang-orang yang dewasa, bahkan sampai di anak-anak merasa sangat terbantu dengan keberadaan teknologi. Tapi di sini kita mau sama-sama nih, karena belajar bukan waktu kita ini punya teknologi yang canggih, kita jangan sampai malah terjebak di dalamnya. Hati-hati dengan jebakan teknologi. Wah, apa itu Kak? Teknologi itu kan sebuah fasilitas untuk setiap kita bisa menjalani hidup dengan lebih efektif, dengan lebih efisien, lebih produktif. Tapi kalau tidak hati-hati kita bisa terjebak di dalamnya. Maksudnya gimana sih Kak kalau kita bisa terjebak? Ya, terjebak di dalam teknologi artinya kita bisa jadi terikat dengan teknologi. Terikat dengan teknologi itu tidak sesimpel kita nggak bisa lepas dari gadget selama berjam-jam. Nggak bisa lepas dari game selama berjam-jam. Nggak bisa kalau nggak nonton selama berjam-jam. Nggak bisa kalau nggak Instagraman, TikTokan selama berjam-jam. Bukan hanya sekedar itu, tapi terikat dengan teknologi artinya kita itu menjadikan teknologi, menjadikan sebuah gadget kita itu sebagai dunia kita yang paling penting. Padahal ya dunia kita yang sesungguhnya bukan gadget kita. Kita mau belajar sama-sama ya, apakah ada di antara kita yang saat ini kita nggak sadar nih, ternyata kita sedang terjebak di dalam teknologi. Kita sedang terikat di dalam teknologi yang hari-hari ini ada di sekitar kita. Yang pertama, ya kalian bisa catat, kalian bisa ambil handphone kalian gitu ya, atau kalian bisa ambil catatan kalian, kita tulis sama-sama. Ciri-cirinya yang pertama adalah kita lagi muak dengan gadget atau enek sama gadget. Wah, ada nggak ya? Ya kan? Contohnya gimana sih Kak? Coba sekarang kalian lihat di sekitar kalian. Di kanan, kiri, depan gitu ya. Atau apa yang kalian bawa hari ini? Yang pastinya kalian nggak akan jauh dari handphone kalian atau laptop kalian. Karena kalian lagi nonton ibadah ini. Ya, itu juga gadget loh. Nah besok hari Senin waktu kalian mulai sekolah, kalian buka laptop, buka handphone untuk mulai sekolah online lagi. Atau ada yang masih les drum, ya, les atau alat musik yang lain, les mata pelajaran, pakai online lagi, ya nggak?
Lalu CG meet up pakai online lagi, ibadah juga online lagi. Kayaknya nih Kak, dari hari Senin sampai hari Minggu dan balik ke Senin lagi, setiap hari kita non-stop menggunakan gadget. Nah, karena saking non-stopnya, kita sampai merasa, aduh males aku gadget lagi. Ya, karena yang tadinya kita mungkin senang bisa main sepak bola sama teman, bisa hangout sama teman-teman di mall. Tapi hari-hari ini kita bisa ketemu dengan teman-teman kita cuman lewat gadget. Cuman kita pandangin teman kita ngobrol juga nggak bisa touch mereka, ya kan, nggak bisa wah senggol-senggolan sama mereka, cuma bisa lihat di layar kita masing-masing. Nah itu buat kita akhirnya mungkin ngerasa aduh males sekolah. Kita jadi kayak menganggap setiap pertemuan lewat online itu jadi kayak nggak menarik lagi. Bosen sekolah, bosen ketemu guru lagi, bosen les, kayaknya nggak semangat gitu loh ya. Nah, jangan sampai kalian merasa seperti itu, merasa nggak bersemangat lagi karena semuanya online gitu loh. Pastikan kalau kalian mengikuti segala sesuatunya online, kalian tetap dapat porsi yang terbaik. Waktu kalian belajar, kalian juga mendapatkan ilmu yang terbaik. Ya, kalau yang tadinya kalian rajin belajar, rajin les, rajin untuk pergi CG, jangan sampai karena online, males deh ikut-ikutan lagi, karena online nggak seru. Coba deh, kalau kalian lagi merasa seperti itu, kakak punya tips. Cari hal-hal atau temukan hal-hal yang bisa kalian syukuri di masa-masa online ini. Contoh, yang tadinya kalian pergi ke sekolah harus naik mobil, naik motor, atau jalan kaki selama sekian waktu, sekian jauh gitu ya. Sekarang kalian tinggal bangun pagi, mandi gitu ya, sarapan, langsung kembali ke kamar atau kembali ke ruang tamu, langsung udah sampai di sekolah kalian. Bisa langsung ketemu guru. Waktunya sangat efisien. Apalagi yang tadinya kalian sering bermacet-macetan di jalan, dijemput, aduh papaku nggak nyampe-nyampe, lagi kena macet nih. Sekarang kalian nggak perlu merasakan itu. Temukan hal-hal yang membuat kalian bisa bersyukur di masa-masa ini. Karena dengan kita bisa bersyukur nih, kita akan bisa semangat lagi. Kita bisa mengalami sukacita lagi. Amin. Dan yang kedua, yang kedua, kakak mau dorong kalian untuk tetap mengikuti ibadah setiap minggu. Lalu tetap mengikuti CG, mengikuti meet up before 30 juga ya kan. Karena waktu kita ini mengikuti ibadah, kita ini masuk dalam komunitas rohani, tahu nggak kalau di sana itu ada hadirat Tuhan. Di sini sekarang ini ada hadirat Tuhan. Walaupun mungkin waktu misalnya CG, Kak CG-nya tuh banyak fellowship-nya, main-mainnya lebih banyak daripada bagi firman-nya. Tapi di sana tahu nggak kata firman Tuhan, ketika ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, ya di sana ada Tuhan. Makanya waktu hari ini kalian ibadah, kalian CG, di sini kita menerima hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita ini sedang di recharge lagi. Kita sedang diberikan kekuatan yang baru sama Tuhan. Ya, jadi kalau dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kalian sudah full dengan kegiatan online, tetap jangan skip ibadah online. Jangan skip CG atau meet up online. Ya, karena di sana kita akan menemukan semangat dan kekuatan yang baru. Lalu juga jangan sampai ya, karena kita sudah terbiasa melihat handphone, melihat laptop gitu ya. Itu kan kita diam di tempat selama berjam-jam. Udah terbiasa nih duduk terus. Atau ada nggak yang kalian lagi belajar mengajar gitu ya, kalian sambil rebahan. Ya, karena waktu kita ini lebih banyak duduk, lebih banyak rebahan. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi suka mager. Bener nggak? Jadi apa-apa tuh males. Mau jalan ke kamar mandi, males. Mau keluar kamar buat makan kita males. Mau ngapa-ngapain melakukan hal-hal yang produktif yang tadinya ya kan, tadinya kita lakukan sebelum pandemi nih, kita males juga gitu loh. Pokoknya ini sudah PW Kak, sudah posisi wena Kak. Aku pengennya duduk di sini terus gitu ya. Akhirnya kita keterusan waktu kita nih sekolah online nih. Habis pelajaran yang pertama, kedua ada break kan. Udah nonton aja, aku males lah keluar ketemu mama, males, udah nonton aja atau main game lah sebentar mumpung ada break. Nah, kakak di sini mau kasih tips buat kalian supaya kalian gak jadi mager di setiap sesi
ada break pelajaran 1, kedua gitu ya, atau waktu selesai kegiatan online, kakak sarankan untuk kalian minum dulu air putih di setiap breaknya. Lalu kalian juga ambil waktu untuk jalan-jalan sebentar gitu ya di keliling kamar kalian. Tapi lebih baik lagi kalau kalian bisa keluar nih ke halaman, kalian lihat tanaman gitu ya, lihat pokoknya area-area di luar rumah kalian yang akan membuat pikiran kalian jadi fresh lagi. Mata kalian jadi nggak capek karena lihat layar lagi. Walaupun ada dari beberapa dari kalian, kak aku sudah pakai kacamata anti radiasi. Ya kan, ada kan yang punya, nggak apa-apa. Tapi kakak tetap sarankan untuk kalian tetap bisa membuat tubuh kalian itu bergerak. Gitu loh. Karena kalau kita sudah terlanjur duduk terus, itu buat kita tuh males bergerak. Dan kalau di weekend gitu ya, kakak sarankan untuk kalian berolahraga. Ya. Lalu kemudian melakukan aktivitas bersama dengan keluarga yang melibatkan fisik. Ya, bukan tenang-tenangan pukul-pukulan, bukan. Mungkin yang cewek-cewek bisa, ayo mama masak bareng, aku mau bantuin mama. Untuk papa kalian bisa bantuin cuci motor, cuci mobil gitu ya, bersihin rumah. Ya, macam-macam lah. Karena kalau tubuh kita itu tidak pernah dipakai nih. Kakak ada pengalaman beberapa bulan setelah pandemi berlalu, mungkin sekitar 3-4 bulan kita kan nggak pernah pergi ke mall. Setelah itu kakak harus pergi ke sebuah supermarket bersama dengan temennya kakak, ya kan? Itu supermarket ada di dalam mall. Nah, temennya kakak waktu pergi ke mall, kita nggak yang keliling mall, satu mall semuanya, semua lantai kita datengin, enggak. Cuman beberapa lantai yang penting-penting aja. Nah, tapi apa yang terjadi? Teman kakak tiba-tiba bilang, baru aja beberapa lantai kok udah ngos-ngoson ya, kok udah capek ya. Karena tubuh kita nggak pernah dipakai. Tubuh kita akhirnya daya tahannya, kekuatannya itu menurun. Kita bisa jadi gampang sakit, gampang capek, gampang lemes. Dan akhirnya gampang mager. Yuk kakak dorong setiap kalian untuk jangan mager, tapi tetap lakukan kegiatan yang produktif, yang melibatkan kegiatan fisik. Itu yang akan membuat adrenalin kita jadi bertambah, lalu kemudian kita akan jadi semakin semangat untuk menghadapi setiap tugas-tugas yang online, ulangan online, ya, les-les online. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalian gitu ya, atau kita tipe yang tidak bisa lepas dari gadget? Contoh nih, kakak pernah ketemu dengan seseorang waktu kita itu pergi kemana gitu ya, dia itu ketinggalan chargernya. Karena kita harus pergi seharian, dia ketinggalan chargernya. Dan waktu ketinggalan chargernya, dia itu bisa bete seharian, bisa panik seharian, dan bisa nggak mood seharian. Apalagi ada orang yang lain ketinggalan handphonenya, ya kan? Wah, itu bisa kayak dunia itu kayak runtuh gitu loh. Kayak ini, aduh, adalah kesedihan yang teramat sangat. Hello, padahal nggak segitunya kali. Tapi kita nggak sadar kalau kita tuh masuk di area sana. Tadinya kita mungkin waktu sekolah kita nggak semua dari kita bawa handphone. Bener ya? Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, jam 4 sore kita nggak pakai handphone, nggak apa-apa. Bener nggak? Tapi sekarang tiba-tiba kita nggak pegang handphone di tangan kita tuh kita langsung panik. Handphone kita itu terselip aja kita langsung panik. Bener nggak sih? Harus sampai segitunya? Kita cek ya. Gadget itu sebenarnya baik. Ya, kakak tadi udah jelasin di awal, karena dengan gadget kita tuh terbantu informasi, kecepatan, keefisiensinya itu semuanya terbantu. Tapi kalau digunakan dengan bijaksana, artinya kita tahu kapan menggunakan gadget. Ya, kita tahu berapa lama menggunakan gadget dan kapan waktunya menggunakan gadget dan kapan yang kita harus taruh gadget, nggak perlu gadget. Kita harus tahu itu kapan, di mana, dan berapa lama. Kalau kita terlalu over menggunakan gadget, terlalu lama menggunakan gadget, kita nggak sadar ternyata kita itu telah diborgol oleh gadget itu sendiri. Nggak bisa lepas. Jadi gadget nggak ada sedikit kita langsung panik seperti yang tadi. Nah, bener nggak harus seperti itu? Kakak mau ingatkan buat kalian, kalau hari-hari ini nih kalian ada yang masa sih kak aku kayak gitu? Coba dicek, apakah kalian pernah kalian itu asik main games berjam-jam gitu ya?
wah kerajaanku di games ini harus menang, mengalahkan kerajaan si A gitu ya di dalam games. Kita pokoknya nggak mau tahu, ini sedikit lagi nih, sedikit lagi, aku yang juara nih, aku yang menang nih gitu ya. Terus kita itu nggak peduli dengan orang di kanan kiri kita, nggak peduli dengan papa mama kita yang ada di samping kiri kita, di kanan kita yang lagi ngajak kita ngobrol, orang tua kita atau adik kita yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan attention kita. Kita sedang sibuk dengan dunia kita sendiri, gak sadar tuh. Dan kalau diganggu sedikit kita udah langsung marah, bener gak? Langsung kayak, aduh apa sih, ini loh nanti kalah, kayak gitu ya. Lalu kemudian mungkin gak sengaja kita malah mengeluarkan kata-kata yang gak enak, yang menusuk hati papa, mama, atau keluarga kita nih di rumah. Malah merusak hubungan antara kita sama mereka. Karena apa yang kita bela-belain adalah games yang ada di dalam gadget kita. Hey, dunia yang sesungguhnya itu adalah ya papa, mama, adik, kakak kita yang ada di rumah kita. Bukan gadget kita, bukan games kita. Itu nanti akan hilang kok, ya kan? 10 tahun lagi mungkin games itu sudah nggak ada. Ya, yang kedua, apakah kita terlalu terlena dengan film-film drama-drama yang hari-hari ini sedang trending gitu ya? Entah itu film yang ada di di Netflix atau drama-drama Korea yang lagi banyak ini yang nonton, wah ini keren sekali ceritanya. Kita saking terlena dengan ceritanya sampai mengabaikan tugas-tugas kita, PR-PR kita, sampai lupa apa kalau besok ada ulangan. Kita belain begadang gitu ya, nonton maraton, dan lupa kalau besok itu masih ada ujian. Nanti waktu guru bertanya gitu ya, mama tanya, kok kamu belum kerjain? Kita malah merasa, apa sih itu tugas-tugas nggak penting. Malah menurut kita yang penting nonton filmnya. Loh, kan kebalik. Ya kan? Yang ketiga, apa ada dari kalian, aku harus gitu ya. Pokoknya jadi anak yang paling update. Jadi aku nggak boleh lepas dari Instagramku, dari TikTokku gitu ya. Harus pokoknya setiap hari, setiap jam kita tuh nontonin terus apa sih yang lagi update. Kalau di TikTok apa sih, lagu apa, gerakan apa sih yang lagi update, aku nggak boleh ketinggalan. Dan kalau ada yang baru, aku harus yang paling pertama gitu ya, ikutin gerakan itu. Aku harus yang paling top, yang paling jadi trendsetter di dunia sosial kita, di Instagram atau di TikTok. Sampai akhirnya kita juga males mandi, males makan gitu ya, bahkan sampai males berdoa, males baca firman, males semuanya. Gadget itu baik, tapi kalau kita terlalu over, kita nggak sadar sampai menjadikan gadget kita adalah dunia kita. Apa kata firman Tuhan? Di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku. Ingat ya, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi pesan kakak atau tips kakak kalau kalian sadar kalian ada di yang nomor 2 ini adalah refreshinglah secukupnya ya. Kita boleh kok main games, boleh kok nonton, boleh kok main TikTok, Instagram dan lain sebagainya, boleh, tapi secukupnya. Dan tetapkan waktu, jadilah disiplin. Mau berapa lama? Contoh, kalian punya handphone sendiri ya udah deh kak, aku komitmen pokoknya sehari cuman boleh 30 menit aja untuk nonton atau main games gitu ya. Atau mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang mungkin belum punya handphone sendiri, tapi mama, papa pinjemin handphone setiap kali weekend, misalnya di hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Pokoknya ini kamu boleh main handphone. Nah kalau kalian dikasih hari di mana kalian boleh main handphone, oke. Hari Sabtu aku boleh main handphone sesukaku gitu ya. Nah di sini juga jangan kalian pikir 24 jam berarti itu aku boleh pakai handphone sesukaku gitu ya. Pokoknya selama itu masih hari Sabtu atau hari Minggu aku boleh main handphone sesukaku. Ya bukan gitu juga kali, tapi juga tetap misalnya hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu kalian tetapkan waktunya gitu loh. Mau berapa menit, mau berapa jam, contoh 1 jam. Dan kalau sudah waktunya kalian harus
bisa mengendalikan diri. Oke, ini udah cukup waktunya, aku udah 30 menit, aku udah 1 jam nih ya, aku udah 1 jam ini aku udah nonton terus. Ya sudah, ya belajar mengendalikan diri. Tapi kalau belum, kalian merasa bahwa diri kalian ini masih susah disiplin, susah mengendalikan diri, tips kakak adalah kalian bisa melibatkan orang tua. Aku pengen mama ngingetin gitu loh. Oh ya, ini waktunya udah gitu. Pokoknya ada mama yang mendampingi, papa yang mendampingi. Atau kalian juga bisa melibatkan kakak mentor kalian, kakak Eagle Kids ya, untuk memantau kalian, mendampingi kalian supaya bisa disiplin mengatur waktu kapan kalian bisa menggunakan gadget ini gitu loh. Kapan kalian refreshing? Jangan sampai seharian atau 3 hari berturut-turut, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah, kalian pokoknya ini adalah hari bebasku, hari refreshingku, aku nggak mau ngapa-ngapain selain main game. Kalau di total bisa 3 kali 24 jam. Wah, itu kan sangat panjang dan terlalu panjang tuh buat kita. Ya. Dan coba deh cari aktivitas yang bisa menambah value atau nilai hidup kalian. Carilah aktivitas yang bisa menambah skill kalian. Carilah aktivitas yang bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan. Jangan melulu cari aktivitas yang menyenangkan diriku sendiri. Gimana caranya aku bisa refreshing. Bukan hanya itu, tapi carilah sesuatu yang bisa memberkati orang lain juga. Ya, contoh, kalian punya kelebihan bernyanyi atau main musik. Kalian bisa pakai waktu-waktu kalian untuk berlatih bernyanyi, untuk latihan musik. Ya, atau kalian bisa latih skill kalian untuk masak di dapur, bantu-bantu mama, coba-coba resep baru. Atau kalian meluangkan waktu gitu ya untuk ngajarin adik kalian, bantuin kakak kalian yang lagi juga punya tugas-tugas. Kalian bisa jadi berkat tuh buat orang lain, terutama buat keluarga kita. Amin. Yang ketiga, apakah kita masuk di dalam kategori terlalu mengagumi teknologi? Kalau kita ngomong tentang teknologi, ya pasti ya, teknologi itu bisa bikin kita terkagum-kagum. Ya, contoh deh, kakak bukan mau endorse, bukan mau promosi. Contoh ada satu merek namanya iPhone gitu ya. Kalau merek iPhone itu hampir setiap tahun bisa mengeluarkan seri terbaru. Bahkan zaman sekarang bukan hanya iPhone, Samsung, apapun lah, gadget apapun. Ya, mau laptop, mau tablet, itu hampir setiap tahun selalu berlomba-lomba mengeluarkan seri terbaru. Kalau kalian hari ini dapat handphone baru nih, apalagi itu surprise hadiah dari orang tua, wah kalian pasti akan seneng banget. Wah, ini handphone baru gitu ya. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, wah disayang-sayang, jangan sampai tergores, jangan sampai ya jatuh gitu, apalagi jangan sampai dijagai benar-benar karena saking bahagianya dapat gadget baru. Tapi coba nih gitu ya, udah hampir setahun. Tiba-tiba waktu udah mulai ganti tahun, tiba-tiba udah ada merek yang sama tapi keluaran terbaru. Kita sudah mulai langsung, pengen ya ada seri yang baru itu jadi punya aku. Gimana ya kalau aku punya yang baru itu? Langsung kita membandingkan dengan gadget kita. Gadgetku sudah ketinggalan. Coba aku punya yang baru itu, pasti akan lebih canggih, lebih keren lagi. Jangan sampai, di sini kita mau belajar apa? Jangan sampai kita jadi seorang yang selalu menuntut punya gadget yang terbaru. Punya gadget baru itu nggak salah, tapi jangan selalu menuntut punya yang baru. Karena gadget yang baru atau mereknya, serinya, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan gadget yang hari ini ada di tangan kita. Ya, coba kita buka-buka lagi dong fiturnya. Jangan-jangan nih ada fitur-fitur yang masih belum kita aktifkan. Ya, sayang banget. Itu tahun lalu mungkin udah beli mahal-mahal, masa udah ganti lagi? Masa udah minta sama mama, papa mau ganti lagi? Atau jangan sampai kita kepengen ganti hanya karena gengsi. Ayo ngaku, karena semuanya nih, kok handphonenya lagi iPhone semua ya teman-temanku. Aku juga mau dong iPhone, keluaran yang terbaru, nggak mau yang lama. Kok semua laptopnya lagi pakai MacBook ya? Yang itu loh, Kak, apa yang tipis banget gitu ya, yang kayaknya tuh pokoknya dilihat itu keren, semuanya lagi pakai itu, aku pengen juga itu. Coba dulu dicek apakah itu sesuai dengan kebutuhan kalian.
Kalau enggak, kalau kalian dengan gadget yang kalian punya, laptop yang kalian punya, handphone yang kalian punya masih bisa mengakomodasi kebutuhan kalian sekarang nih, ya udah buat apa? Kita pengen ganti gadget hanya karena gengsi, karena takut dibilang nggak update, karena takut dibilang nggak keren. Hey, jangan cepat bosan dengan gadgetmu. Banyak orang di luar sana juga yang masih belum punya gadget loh. Yuk bersyukur dengan gadget yang kita punya. Yuk coba dilihat-lihat lagi, dibuka. Ya kan? Mending kakak punya tips buat kalian. Kalian dengan hari ini gadget yang kita punya nih, coba dirawat baik-baik. Apa yang sudah dipercayakan di tanganmu, ayo dijaga baik-baik. Caranya gimana nih? Kalau kalian udah punya handphone sendiri, atau handphone yang masih dipinjemin sama orang tua untuk dipakai sekolah dan lain sebagainya, dipakai online, coba dijaga baterainya. Ya, jangan sampai itu handphone, laptop itu benar-benar mati baru kita cas. Karena itu juga bisa merusak gadget kita. Yang kedua, ya tipsnya adalah jangan suka cas handphone, laptop itu semalaman gitu ya. Karena kalian lupa ngecas nih, udahlah biar malam aja seharian dicas gitu ya. Lalu kemudian kita juga sering misalnya handphone lagi dicas, kita masih pakai untuk chatting, pakai untuk telepon, pakai untuk main game. Sekarang kita nggak sabar nih, tunggu 100% ini kapan sih ya. Itu juga membuat baterai gadget kita itu jadi rusak. Yang ketiga, sering-sering dibersihin gadgetnya, walaupun itu pinjeman gitu ya, dipinjem mama papa, tapi anggaplah itu sebagai punyamu sendiri. Ayo dirawat, dibersihin gitu ya, dilap, disimpan yang rapi, jangan digeletakin begitu aja. Atau kalian bawa main seenaknya sampai akhirnya handphone mama tuh jatuh, pecah gitu ya, screennya kenapa gitu, nggak apa-apa, tuh kan punya mama, biar mama belikan aku baru gitu ya. Nah yang ketiga ini juga nyambung, yang keempat nih nyambung dari yang ketiga, kalian juga bisa belikan pakai screen guard kayak gini nih. Ya ini mungkin nggak kelihatan, nih warnanya hitam. Sekarang tuh ada banyak yang mungkin kalau cewek-cewek tuh suka yang lucu-lucu gitu, yang cowok-cowok suka yang keren-keren, boleh. Tapi pakailah bukan hanya yang lucu atau keren, tapi pakailah yang bisa efektif menjaga gadget kalian. Ya, jangan hanya pengen keren doang. Lalu juga pakai screen guard supaya screennya ini tetap aman. Zaman sekarang kan bukan yang touch satu-satu lagi gitu ya, kebanyakan masih ada sih beberapa yang masih pakai yang tombol-tombol gitu juga. Itu juga ada pelindungnya. Tapi kalau kalian udah pakai yang model yang screen kayak gini, kakak sarankan untuk pakai screen guard. Ya itu menjaga supaya permukaannya itu tetap bagus gitu, tetap bisa dipakai itu dalam jangka waktu yang lama. Kakak percaya kalau kalian juga bisa menjaga kepercayaan yang sederhana, yang kecil-kecil ini, ya kan? Orang tua akan lihat, Tuhan akan lihat, nanti akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Ya, bukan hanya kalian mendambakan, oh kalau aku bisa jaga handphoneku, nanti mamaku akan belikan handphone yang lebih baru lagi. Bukan itu motivasinya ya. Tapi di hal-hal yang lain ya, Tuhan bisa berikan kepercayaan baru, contohnya di dalam pelayanan, contoh di dalam akademik. Tuhan bisa berkati dengan hal-hal lain yang lebih besar. Ya, hanya saja yang terakhir pesan kakak, jangan sampai ya kalian gitu ya seolah-olah gadget itu harus terus ganti baru. No, bukan itu yang terpenting, bukan itu kebutuhan utama kita. Tapi pakailah sesuai dengan fungsinya dengan maksimal. Amin. Nah, kita mau berdoa ya. Firman Tuhan sudah selesai. Ya, cuman ada 3 poin tadi. Jangan sampai kita ini jadi orang yang muak banget atau enek banget dengan gadget. Ya, sampai nggak kepengen banget lihat gadget, pokoknya segala sesuatu yang online tuh kayak anti sekali gitu ya. Yang kedua itu pokoknya kakak sampai lupa nih. Apa tadi yang kedua? Jangan sampai kita tidak bisa lepas dari gadget. Benar-benar seolah-olah kalau kehilangan gadget kita terselip, ketinggalan itu sampai benar-benar tuh kayak dunia kita tuh runtuh, hancur, membuat mood kita tuh jadi nggak karu-karuan. No ya, jangan sampai. Dan yang ketiga ya, yang barusan kakak bahas adalah jangan sampai kita juga terlalu mengagumi gadget. Ya, kagumilah Tuhan, itu yang benar. Tapi kalau hari-hari ini kalian sadar, waktu kalian dengar firman Tuhan ini disampaikan, kalian tahu kalau kalian itu adalah salah satunya
Entah kalian tiga-tiganya atau kalian ternyata termasuk salah satu orang di ciri-ciri yang tadi sudah terikat dengan gadget. Kakak rindu mau berdoa untuk kalian. Amin. Kalian bisa angkat tangan di tempat. Kakak mau berdoa. Tuhan, bersyukur buat setiap teman-teman hari ini yang mau jujur mengakui dirinya di hadapan Tuhan. Mereka tahu hari ini ketika ada teknologi yang begitu maju, teknologi yang begitu canggih ada di sekitar mereka, mereka tidak mau menjadikan gadget itu menjadi dunia mereka, menjadi sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidup mereka. Ajar mereka juga bisa memanage waktu mereka supaya prioritas mereka bisa menjadi prioritas yang benar. Yang mereka utamakan adalah Tuhan, yang mereka utamakan adalah keluarga dan relationship yang real di dalam hidup mereka. Yang mereka utamakan adalah sekolah-sekolah mereka. Ajar mereka untuk hari ini juga bisa mengendalikan diri mereka. Hari ini Tuhan taruh pengendalian diri di dalam hati teman-teman masing-masing, supaya mereka tahu kapan waktu mereka ini berhenti menggunakan gadget dan kapan mereka bisa memakainya untuk refreshing atau keperluan yang lain. Tuhan, kami minta ampun kalau hari ini kami terlalu banyak menghabiskan waktu kami dengan gadget kami. Ajar kami untuk menghargai Tuhan, menghargai keluarga, dan setiap hal yang berharga di dalam hidup kami masing-masing. Thank you Tuhan, thank you. Hari ini hamba juga memberkati setiap anak-anak yang nonton. Kakak mau ajak semua dari kalian untuk angkat tangan. Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar mereka terus bisa bertumbuh dengan luar biasa di zaman modern ini, menjadi anak-anak yang relevan dengan dunia tapi terus tetap berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka jadi berkat, mereka jadi terang di dalam pergaulan dan juga kehidupan mereka, terutama di dalam keluarga mereka. Jadikan mereka saksimu ya Tuhan, dan jadikan mereka orang-orang yang produktif, bisa mengerjakan hal-hal yang mulia, yang membawa nama Tuhan semakin masyhur di muka bumi. Thank you Tuhan, kami selesai dengan ibadah kami. Biar Tuhan yang bekerja semakin luar biasa di dalam keluarga dan hidup kami masing-masing. Thank you, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Wow, pastinya kita belajar banyak dari khotbah hari ini. Kita jadi lebih tahu gimana cara menggunakannya dengan lebih baik. Tapi untuk kita bisa tetap menggunakan handphone dan gadget-gadget yang lain, kita harus bisa merawat barang-barang tersebut. Nah, kakak akan berikan beberapa tips and trick untuk menjaga dan merawat HP kita. Yang pertama, gunakan screen protector atau casing untuk merawat HP kita, untuk menjaga dari waktu kita menjatuhkan HP kita agar tetap aman. Yang kedua, kita bisa melap HP kita dengan menggunakan lap microfiber atau enggak dengan lap kacamata untuk mencegah debu dan kotoran di HP kita. Dan yang ketiga, jangan lupa ketika dicas jangan digunakan untuk bermain karena itu bisa merusak baterai dari HP. Sekian dari tips and trik kakak. See you next week and bye!